Ya, bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Saya dulu masih luas. Bagaimana klarifikasinya? Luas. Allah. Gimana? Pak Saya Jadi, ingin saya rekam ya, supaya sama-sama enak karena saya tidak minum aqua, saya tidak beliau ya. Iya. Mohon maaf. Oke. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Gini bos, kita laki-laki kan, kalau kita bicara. Bos. Kan saya sudah bilang dari awal, Farad itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan, dia kecil, ya kan, udah belasan tahun, puluhan tahun. Nggak mungkin waktu yang pertama bilang mau hajar orang, nggak ada apa-apanya. Percayalah, ya. Pak, biarkan Pak bicara. saya yang mau Guys, seminggu ini masuk terus di gua tentang Agus sedih gitu ya. Menurut gua ini adalah manusia yang nggak tahu berterima kasih dan nggak tahu bersyukur ya. Kenapa gua bilang kayak gitu? Udah dibantuin malah ngenuntut orang yang sudah nggak berikan jalan bantuan buat dia. Memang dia bilang kayak gini, gua nggak minta donasi, tapi seenggaknya waktu lu masuk di podcastnya si Mbak Novi, ya seenggaknya lu juga meminta bantuan ke dia gitu loh. Kemudian Mbak Novi masuk di podcastnya Densu, dan dengan cara itu orang banyak memberikan donasi ke lu sampai 1,5 M. Yang menjadi masalah di sini adalah cara penggunaan lu donasi yang diberikan ke lu itu, karena lu itu nggak amanah gitu. Yang harusnya uang donasi itu diberikan untuk lu perobatan lu, untuk lu kesembuhan lu, tapi kenapa digunakan dengan belanja di coklat Shopee, kemudian bagi-bagi ke keluarga, dan kalau nggak salah ada 98 jutaan untuk rumah. Kenapa itu yang diluankan? Itu yang buat netizen itu dan donatur itu nggak suka dan nggak terima dengan itu gitu loh. Dan kenapa sekarang lu ngenuntut Mbak Novi dan bilang itu pencemaran nama baik? Mungkin kalau dari awal lu menggunakan uang itu dengan baik, mungkin masalah nggak serumit ini gitu loh. Udah ada uang sebanyak itu, ngapain lu pakai BPJS lagi gitu? Jadi donasi diberikan ke lu itu buat apa? Buat kebutuhan sehari-hari lu, biar nyimpen, biar apa gitu. Ya kalau lu punya pemikiran sebenarnya itu uang sebanyak itu bisa lu dapatkan lebih dari itu kalau misalkan penggunanya baik gitu loh. Jadi orang respect yang memberikan donasi ke lu itu respect ke lu dan akan memberikan lebih dari itu ketika lu bisa amanah untuk mempergunakan uang itu. Kenapa malah lu menggunakan BPJS? Ini loh orang-orang kayak gini dikasih bantuan malah dan menuntut orang yang sudah memberikan jalan dan menjembatanin itu gitu. Gue nonton lagi ada VT-nya yang kayak dia nggak butuh duit gitu. Lagi kalau nggak lu butuh duit itu yang 1M udah kembalikan lagi kan, masih ada 500 juta kalau nggak salah itu tuh yang dimintakan dikembalikan. Kan aneh. Agus Salim, korban penyiraman air keras yang dibantu Pratiwi Novianti, kembali menyita perhatian publik. Baru-baru ini, Agus Salim mengaku dapat mukjizat bisa melihat, padahal pihaknya mengklaim jika mata Agus sudah tidak lagi bisa melihat. Pengakuan Agus Salim terkait dirinya yang melihat muncul usai Agus dan keluarganya tampil di salah satu stasiun televisi. Namun, pengakuan Agus jika dirinya tiba-tiba bisa melihat menjadi pertanyaan publik yang meragukan ucapannya tersebut. Bukan hanya itu, mantan pengacara Agus Salim, Jainuddin juga menganggap jika hal tersebut hanya guyon belaka. Hal tersebut diungkapkan Jainuddin karena mantan kliennya itu diduga memang bisa melihat sejak pertama kali mereka bertemu. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Hey guys, apa kabar? Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya, karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Prinsipnya yang pertama, Novi, saya perlu memberikan sedikit pandangan. Ini boleh diterima, boleh enggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang pertama, dari awal penggalangan dana untuk Agus ini menurut pendapat saya pribadi sudah ada
kesalahan menurut saya ya. Karena harusnya menggalang dana itu harus melalui sebuah lembaga yayasan yang berizin. Menurut hemat saya itu nggak boleh harusnya masuk ke rekening pribadi. Tapi ya sudah terlanjur. Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini pandangan saya. Dan saya kira masyarakat yang menyumbang Agus ini selama ini ikhlas. Ya namanya nyumbang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Oke? Letak masalahnya adalah ketika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Teh Novi. Karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kotak masjid. Terus abis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah, nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal-hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kotak masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. So, saran saya buat Novi, lebih baik dana yang ada di Yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebetulnya bukan urusan Novi lagi. Nah, tinggal tapi saat penyerahan dana, pengembalian ke rekening Agus ini mesti ada dari pihak-pihak terkait, misalkan dinas sosial atau dari Kementerian Sosial ikut menyaksikan, dan nantinya dari dinas sosial inilah yang punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Ini saya kira solusi ya, supaya apa? Everybody. Di sisi lain, Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh salah satu rekan kerjanya, memberitahu perkembangan matanya. Ternyata mata Agus sebelah kanan masih bisa melihat, dan sebelumnya Agus mengaku divonis dokter tidak bisa melihat lagi. Namun kabar yang sebenarnya membahagiakan bagi Agus justru mendapat reaksi negatif dari netizen. Sejumlah netizen malah geram dengan Agus Salim dan berharap Agus bisa kena siram air keras lagi supaya benar-benar tidak bisa melihat. Netizen geram akibat reaksi Agus yang malah melaporkan ke polisi. Orang yang telah membantunya mengumpulkan donasi karena membongkar uang donasi ternyata tak digunakan untuk pengobatan. Selain itu, Agus juga dianggap netizen terlalu drama membuat mereka jadi tidak senang. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Gus, gue tuh ya Allah Gus, gue beberapa hari ini sakit Gus, makanya nggak bikin video soal elu, dan gue udah nggak mau bahas-bahas elu lagi karena takut dosa gue Gus. Dan gue tuh udah mikir kalau misalnya, oh ini bukan kesalahan Agus nih, ini udah kayaknya udah campur tangan banyak orang, udah aku nggak mau ikutan lagi gitu, kasihan Agusnya kalau dibully terus. Dan Teh Novi ini juga akhirnya udah bergerakan sama pengacara-pengacara Teh Novi beserta kuasa hukum gitu-gitu, udah ada kan tuh deretannya. Ya semoga lancar ya Teh urusan hukumnya. Terus gue tuh udah gak pernah bikin VT selain karena sakit. Gue tuh kasihan gitu sama si Agus ini gitu, karena kan matanya udah gak bisa ngeliat lagi katanya. Terus kayak Mas Agus ini dimanfaatkan kayaknya sama beberapa pihak ya, walaupun dia agak nyebelin juga kayaknya dimanfaatin. Jadi di video terakhir gue sempat bilang, udah ya kita jangan ngebully Mas Agus lagi, kasihan gitu. Kalau mau ngebully yang ono aja noh, tahu kan sampai yang panas-panasin. Sekarang dia nongol lagi. Agus bisa lihat ini warna kelihatan sih. Aduh, acting lu jelek banget. Pertanyaan gue, waktu itu lu bilang kalau misalnya mata lu udah gak bisa lihat lagi, sekarang tiba-tiba bisa lihat. Gimana Gus? Gimana gitu? Gimana maksud lu? Yang konsisten kata gue, kalau bikin cerita yang konsisten, ngarang tuh yang konsisten Agus. Lagian pengacara lu kemarin bilang, wah mau 50 miliar, 50 triliun, udah gak bisa. Orang matanya udah gak bisa diinin, itu bisa lihat. Kan? Kalau dari awal lu nurut Teh Novi, lu operasi lu bisa lihat lagi Agus. Apa jangan dari awal lu nggak buta ya Agus, lu pura-pura doang ya? Itu mata lu kayak begitu tapi sebenarnya bisa lihat. Curiga gue Agus, gue orangnya curigaan Agus. Jadi kalian mau aku bahas lagi? Nih gue belum ngulik yang podcastnya si Uya Kuya nih. Gue takut dosa Agus, gue abis ngikutin kasus lu sakit Agus 3 hari Gus. Yang terakhir, benar kata Teh Novia, matanya masih bisa disembuhkan, masih bisa berfungsi, apalagi kalau diobatin.
Agus, drama dulu yang biar rame. Kocak banget komentar salah satu warganet di kolom komentar unggahan Instagram Lambe Turah. Kan sudah dijelaskan sama Teh Novi waktu di podcast Bang Densu. Mata sebelahnya masih ada kemungkinan melihat 95%. Tapi Agus dan Wawaknya ngotot bilang sudah divonis gak bisa lihat, biar uang donasinya gak dipakai buat berobat. Timpal yang lainnya, netizen lainnya justru kesal dengan Agus menjadi sorotan publik. Lantaran mereka menilai seharusnya agar Agus tak perlu mendapat panggung di media sosial. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segulang TV, pamit, sampai jumpa.